Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan syirik akbar. Syirik dalam doa. Apa itu syirik dalam doa? Apabila seorang hamba berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti dia berdoa kepada Allah, baik itu doa ibadah atau doa masalah. Sebelum kita lanjutkan, kita akan bahas dulu antara doa ibadah itu yang pertama. Yang kedua, doa masalah, doa permintaan. Maka para ulama membuat kaidah du'aul ibadati mustalzamun li du'ail mas'alah wa du'aul mas'alati mutadammin li du'ail ibadah. Jadi doa ibadah dan doa masalah ini saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Dia dibagi itu sebagai bentuk satu secara global, secara khusus, tapi saling berkaitan. Makanya para ulama kita mengatakan doa ibadah adalah bagian dari doa masalah, doa permohonan. Doa permohonan terkandung di dalamnya doa ibadah. Ini kaidahnya. Saya beri contoh. Yang pertama, doa ibadah. Berarti doa adalah sebuah ibadah, atau pada hakikatnya seluruh ibadah yang dilakukan seorang hamba pasti terkandung doa di akhir. Karena tujuan akhir manusia melakukan ibadah apa saja pasti diakhiri dia mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah. Pasti dia ingin Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya di dunia maupun di akhirat. Itu pasti akhir daripada seorang hamba melakukan ibadah apa saja. Nah, contoh seorang yang sholat, mulai dari takbir sampai salam, pasti diakhiri tujuan dia melakukan itu adalah mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala Allah, kemudian supaya dia tidak disiksa Allah dengan meninggalkan sholat. Makanya dia melakukan sholat supaya tidak dia disiksa di akhirat nanti kalau meninggalkan sholat. Benar nggak itu? Akhir dari antum melakukan sholat apa yang antum harapkan? Pahala, ridho Allah. Apa itu namanya? Doa. Kenapa antum duduk di sini mendengarkan pengajian? Apa yang antum harapkan pada akhirnya? Dapat pahala, dapat ridho. Itu akhirnya itu pasti. Makanya seluruh ibadah yang dilakukan seorang hamba, apapun itu, baik ibadah hati, baik ibadah anggota tubuh, itu akhirnya sebuah permohonan supaya Allah ridhoi dari perbuatannya, supaya Allah dapatkan pahala dari perbuatannya, supaya dia tidak disiksa oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Berarti doa, berarti ibadah apa saja yang dilakukan seorang hamba adalah diakhiri dengan pasti harapan doa. Makanya seluruh ibadah disebut doa. Artinya itu yang diartikan doa wa ibadah. Doa ibadah. Paham nggak sampai di sini?
Paham kan? Paham nggak itu? Paham ya? Itu doa ibadah. Demikian juga ketika seorang berpuasa, bayar zakat, haji, umroh, amal ma'ruf, nahi mungkar, atau melakukan kebajikan-kebajikan yang disyariatkan oleh Allah, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Apa itu harapan terakhirnya? Apa? Masa dia melakukan tidak punya harapan? Pasti harapannya apa? Mendapat ridho, mengharapkan ridho Allah, mendapat ganjaran pahala dari Allah, agar tidak disiksa di dunia dan di akhirat. Betul? Itu apa namanya? Doa. Walaupun tidak disebutkan, tetapi diharapkan, itu ibadah hati kan. Nah, maka para ulama menjelaskan semua ibadah adalah doa. Doa ibadah. Ini yang disebut doa ibadah. Doa ibadah. Paham sampai di sini? Nah, ini penting ya. Sekarang yang kedua, doa mas'alah, doa permintaan. Apa itu doa permintaan? Doa permintaan adalah doa berupa permintaan dari seorang hamba dengan mengucapkan lisannya kepada Allah. Contoh, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus untukku. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa neraka. Ini salah satu bentuk doa mas'alah, doa permohonan kepada Allah dengan lisan. Dan doa mas'alah bagian dari doa ibadah. Dan ini saling berkaitan. Karena seorang melakukan doa mas'alah, doa permohonan kepada Allah, yaitu juga doa ibadah. Berarti kesimpulannya, doa masalah atau doa permintaan terkandung di dalamnya doa ibadah. Betul? Doa ibadah konsekuensinya adalah doa masalah. Pasti itu akhirnya doa masalah. Berarti doa masalah dan doa ibadah saling berketerkaitan, tidak bisa dipisahkan. Cuma doa ibadah itu lebih global, lebih luas. Kalau doa masalah berarti khusus ya. Tapi kalau doa ibadah, sholat itu doa, zakat doa, puasa doa, semua aktivitas ibadah itu titik doa. Di mana letaknya? Pasti antum harapkan semua ibadah yang antum inginkan dapat ridho dan pahala dari Allah. Itu disebut doa. Paham sampai di sini? Nah, sebelum masuk masalah, sebelum masuk pembahasan. Baik. Nah, inilah kaidah yang dibuat oleh para ulama, ad-du'aul ibadah. Doa ibadah mustalzamun li du'ail mas'alah. Doa ibadah berkonsekuensi terhadap doa masalah. Dan doa masalah bagian daripada doa ibadah. Jadi, seorang melakukan ibadah apa saja itu sebagai bentuk konsekuensi ya dari doa masalah. Konsekuensinya itu harapan dia pasti ada itu dari ibadah yang dia lakukan. Konsekuensi dari bentuk apa yang dia lakukan. Sholatnya dia, contoh, dia melakukan sholat, itu salah satu bentuk konsekuensi dia. Ya, apa konsekuensinya? Dari doa masalah. Apa? Ada yang diharapkan. Berarti doa masalah bagian dari doa ibadah. Kalau gampangnya, seorang yang beribadah kepada Allah, jadi seorang yang memohon kepada Allah, maka doa itu adalah ibadah. Setiap ibadah pasti ada doa. Wa hadhihi al-qa'idatu fiha raddun 'ala ubadil qubur alladhi yatawajjahuna ila al-qubur wal awsan wal mashahid wal amwat li'annahum idza qila lahum idza du'a lil mas'alati lil amwat syirkun qalu hadha du'a ibadah. أي أن الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الدعاء بزعمهم لا يدخل فيها دعاء المسألة. Nah, kaidah ini
doa ibadah adalah konsekuensi doa masalah bagian doa ibadah ini untuk membantah para penyembah kubur yang mereka yatawajjahuna ilal kubur. Mereka menyerahkan diri mereka, menyerahkan jiwa mereka kepada kubur. Ya, itu ibadah kubur. Kepada mayat-mayat, kepada kuburan-kuburan yang besar. Karena ya, para penyembah kubur itu kalau dikatakan kepada mereka doa masalah, kalau Anda berdoa meminta dengan seruan suara kepada mayat, kita katakan itu syirik. Kita katakan itu syirik. Misalkan ya Abdul Qadir Jailani, ya Al-Badawi, ya Syekh Fulan, bantu aku, tolong aku. Kita katakan ini doa masalah. Kamu sedang meminta kepada selain Allah, ini syirik. Dia akan bilang, qalu hadza doa ibadah. Yang disebut syirik itu kalau kita melakukan doa ibadah, doa masalah itu tidak. Tuh pada kubur itu begitu. Karena kata mereka ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis di dalam hadis-hadis Nabi yang disebutkan, kalau disebutkan doa dalam Al-Quran dan hadis itu tidak termasuk di dalamnya doa masalah, kata penyembah kubur. Tidak termasuk. Yang dimaksud doa ibadah, maksudnya kalau kamu sholat untuk Abdul Qadir Jailani baru itu syirik. Kalau kamu puasa untuk Abdul Qadir Jailani baru itu syirik. Tapi kalau kita minta kepada wali, ya, yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah, tidak termasuk ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Lafaz doa kalau disebutkan tidak termasuk doa masalah. Ini kata ubadul kubur. Nah, contoh ya, lafaz doa dalam ayat Al-Quran, ya, itu kan ada yang global, maka tidak termasuk doa masalah kata mereka. Misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ajibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu ila li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, yaitu tentang Allah, maka sesungguhnya aku, kata Allah, qarib, dekat. Ajibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah katakan aku akan menjawab atau mengabulkan permintaan orang yang meminta ketika dia meminta kepadaku. Nah, lafaz doa di sini adalah doa ibadah kata penyembah kubur, tidak termasuk doa masalah, beda. Karena doa masalah minta kepada wali boleh. Nah, tuh mereka ya, jangan antum anggap ubadul kubur zaman sekarang dia tidak pakai dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Ini tidak termasuk, ayat ini disebut doa, maksudnya doa ibadah, bukan doa masalah. Oleh karena itu mereka boleh meminta kepada selain Allah, yaitu doa masalah. Wal jawabu anna hadhihi al-qa'idata tubtilu hadhihi az-za'ma. Nah, jawaban dari kaidah batil yang dilakukan atau yang dibuat oleh para penghuni kubur ini, ya, kita katakan li'anna nusus idza kanat tatanawala du'a ibadati fa hiya tastalzimu du'a al-mas'alah. Kita katakan bahwa nas-nas dalam Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kalau disebut doa masalah itu berarti cakupannya juga doa. Kalau disebut doa berarti cakupannya juga termasuk doa ibadah dan doa masalah.
bukan dipisah-pisah begitu. Nah, itu jawaban Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Berarti kalau dalam Al-Quran disebut doa, misalkan wa qala rabbi ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Ini kan lafaz doa, ud'uni, mintalah. Berarti ini yang dimaksud termasuk dua doa, doa ibadah dan doa masalah, tidak bisa dipisah-pisah. Ya, karena doa ibadah bagian dari doa masalah bagian juga doa ibadah. Tidak bisa dipisah-pisah. Akan tetapi memang qad yakunu ahaduhuma azharu fi dalalati min al-akhari. Lakinnahu imma yatadammanuhu wa imma yastalzimuhu wa adhkur ba'd al-amsilati ala nahwi al-ati. Ya, akan tetapi memang dalam Al-Quran itu kadang lafaz doa disebutkan, ada yang paling jelas maksud doa itu adalah doa masalah. Memang, tapi bukan berarti tidak terkandung dalamnya doa ibadah. Enggak. Demikian juga dalam ayat yang lain, terkadang ketegasan dalil itu menunjukkan lafaz doa itu maksudnya adalah doa ibadah, lebih condong, lebih besar, tapi bukan berarti tidak ada terkandung doa masalah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Apa kata Allah? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'u, berdoalah berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan wa khufyatan, dengan suara yang rendah dan lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang itu melampaui batas. Nah, lafaz doa di sini memang dari sisi ketegasan dalil menunjukkan makna doa masalah. Buktinya Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku dengan suara lirih dan pelan. Dan Allah tidak suka melampaui batas. Berarti kata lafaz doa di sini secara dalil terang maksudnya doa masalah, doa permintaan. Tetapi bukan berarti tidak terkandung doa ibadah. Cuma dalil ketegasannya lebih jelas doa masalah. Itu. Ya. Fahadhil ayatu, dan ayat ini juga mengandung kedua doa tadi, doa masalah dan doa ibadah. Walaupun secara tegas maksudnya di sini doa masalah. Demikian juga sebaliknya, misalkan dalam surah Al-Furqan ayat 88. Qul, katakan Muhammad, ma ya'ba'u bikum. Katakan Muhammad kepada orang musyrikin, kata Allah. Ma ya'ba'u bikum rabbi, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu. Tuhanku tidak akan mengindahkan kalian, wahai musyrikin. Laula du'a'akum, kalau tidak karena ibadahmu. Doa itu disebut ibadah. Doa itu bukan doa masalah, doa ibadah. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya padahal sungguh kamu telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti menimpamu. Nah, lafaz doa di sini maknanya ibadah, bukan masalah. Tetapi bukan berarti tidak mengandung doa masalah. Jadi antum harus paham dalam kitab tauhid apapun pasti dalam bab doa pasti akan dibagi itu doa ibadah, doa masalah, pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Jadi banyak orang yang rancu dan tidak paham di sini. Tidak bisa membedakan doa ibadah dan doa masalah. Jelas ya? Dari sini berarti terbantahlah pengakuan para kuburiyun yang mereka membolehkan berdoa kepada wali yang sudah mati,
Jailani, ya, yaitu doa masalah yang itu masuk bagian daripada doa ibadah. Karena mereka menganggap lafaz doa dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah doa ibadah, tidak termasuk doa masalah, sehingga mereka melakukan permintaan itu kepada selain Allah. Ini terbantah, ya, maka terbantah. Baik, ini yang ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tapi yang jelas kedua doa ini, baik doa ibadah, doa masalah, usulnya pasti dengan khudu, dengan ketundukan, dengan apa? Dengan ta'ah, dengan ketaatan dan penghinaan diri. Berarti mau doa ibadah, mau doa masalah, pasti akarnya disertai dengan ketundukan dia melakukannya, disertai dengan penghinaan dirinya kepada Allah, disertai dengan ketaatannya kepada Allah. Karena ibadah apapun pasti dasarnya ketundukan, ketaatan dan penghinaan seorang hamba kepada Allah. Kalau dia melakukan ibadah tanpa ada rasa ketaatan, ketundukan dan penghinaan dirinya kepada Allah, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah namanya. Baik. Maka jelas sampai di sini doa ibadah dan doa masalah. Jadi siapa saja yang dia meminta, ya, berdoa kepada Allah, berdoa meminta manfaat dan mudarat, ya, kepada selain Allah, misalkan ya Abdul Qadir Jailani, ya Al-Badawi, ya, berikan hajat-hajatku, hilangkan kesusahan-kesusahanku. Nah, ini berarti dia melakukan doa masalah dalam bentuk syirik akbar. Ya, doa syirik akbar. Apa dalil yang menunjukkan bahwa doa ibadah dan doa masalah adalah ibadah? Banyak ayat-ayatnya. Salah satu, ya, di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishin lahu-d-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Apabila orang-orang musyrikin mereka naik kapal, ya, mereka takut, ya, dalam naik kapal itu karena ombak besar, gelombang besar, mereka memurnikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah selamatkan mereka di daratan, ya, idza hum yusyrikun, mereka kembali lagi melakukan kesyirikan. Ini bentuk dalil, ya, nas yang menunjukkan doa masalah itu adalah ibadah. Kemudian doa ibadah, apa dalilnya? Jelas ad-doa sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, ad-du'a wa ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lalu Allah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surat ini, surat Ghafir ayat 60. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Ya. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan permintaan. Para ulama menjelaskan dalam ayat ini ada 3 hal. Yang pertama, ya, ada subjek, ada objek, ada predikat. Ya, subjek itu pelaku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang meminta. Ya, bukan meminta apa bahasanya, ya. Yang menyerukan kepada hambanya, ud'uni. Wa qala rabbukum ud'uni. Doalah kepada, ya, astajib lakum. Objeknya siapa? Ya, hamba, manusia, supaya dia diminta untuk berdoa kepada Allah. Kemudian
perbuatannya, predikat itu perbuatannya. Maka perbuatan doa ini bentuk ibadah yang paling agung, paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lain. Artinya doa adalah ibadah yang paling agung, paling mulia. Karena secara khusus Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Tayyibin ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah qala Ibnu Qayyim muhaddidan anwa asy-syirkil akbar wa min anwa'ihi talabul khawaiji minal mauta wal istighazatu bihim wat tawajjuhu ilaihim wa hadha aslu syirkil alam fa innal mayyita qad inqata'a amalahu wa huwa la yamliku li nafsihi durran wa la naf'an fadlan amman istaghasa bihi wa sa'alahu qada'a hajatihi. Ini Ibnu Qayyim mengatakan ketika menyebutkan macam-macam jenis kesyirikan, yaitu syirik akbar, apa kata beliau? Wa min anwa'ihi, di antara jenis-jenis syirik akbar, talabul hawaij, meminta ya dari orang yang mati supaya hajatnya bisa terpenuhi. Jadi dia memohon supaya kebutuhan-kebutuhannya itu terpenuhi, dia minta kepada orang yang sudah mati. Nah, itu syirik. Wastaghasatu bihim, wal istighazah kepada orang yang sudah mati. Apa itu beristighazah? Memohon pertolongan agar kesulitannya itu dihilangkan pada saat itu. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah mati. Nah, ini termasuk syirik kata beliau. Wa tawajjuhu ilaihi, tawajjuh, bertawajjuh itu ya menyerahkan hati, menyerahkan dirinya dengan bersempuluh kepada orang yang sudah mati. Wa hadza aslu syirkul alam. Inilah asal daripada syirik yang terjadi pada alam semesta ini. Asalnya pada makhluk. Fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu. Padahal mayit itu sudah terputus amalannya. Dan mayit wala yamliku li nafsi dhurran wala naf'an. Orang yang sudah mati itu tidak bisa berkuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, itu tidak bisa. Itu orang yang sudah mati. Dia tidak bisa berkuasa untuk memberikan kemudaratan dan menghilangkan kemudaratan dan mendatangkan manfaat untuk dirinya. Si mayat itu tidak bisa. Kata Ibnu Qayyim ya. Fadlan, terutama apalagi orang-orang yang ya meminta tolong kepada si mayit dan berdoa supaya hajatnya terpenuhi. Lagi-lagi si mayit tidak bisa menolong orang lain, menolong dirinya saja dia tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa orang yang meminta kepada selain Allah supaya hajatnya terpenuhi, supaya kesulitannya hilang, ya maka ini termasuk syirik akbar dan asal kesyirikan yang terjadi pada makhluk, pada manusia. Kemudian selanjutnya asyirkun niyyah wal iradah wal qasdu. Ya, sekarang syirik niat, kehendak, dan syirik niat, kehendak dan tujuan. Ini termasuk jenis syirik akbar ya. Yang bentuknya seperti apa? Syirik dalam niat, kehendak dan tujuan. Wa huwa ayaqsida wa yurida wa yanwiya bi'amali aslan ghaira Allah kama fi ayatin surati Hud. Ya. Syirik niat, syirik kehendak, syirik dalam tujuannya seseorang, dia bertujuan dalam ibadahnya, dia menghendaki ibadahnya, dia berniat dalam ibadahnya, itu murni bukan selain Allah. Artinya ya, dia melakukan ibadah apa saja pun murni bukan karena Allah. Salat dia lakukan murni bukan karena Allah. Zakat dia lakukan murni bukan karena Allah. Puasa dia lakukan murni bukan karena Allah. Nah, maka ini syirik akbar dalam niat.
dalam tujuan dan cara ini bahaya sekali ya. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan syirkun niyyah wal irada wal qasdu kal bahr la sahilalah. Ya, syirik dalam niat, syirik dalam tujuan, syirik dalam kehendak itu seperti lautan yang tak bertepi. Itu kata beliau. Ya. Wa qalilun minan nas yanju. Sedikit manusia selamat dari syirik ini. Sedikit manusia selamat dari syirik ini illa rahimahu. Kecuali orang yang dirahmati Allah. Berarti ini bahaya sekali. Bisa saja tuh ketika beribadah memang murni dari awal itu bukan karena Allah, bisa saja. Jadi berarti syirik akbar itu letaknya ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Hud ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Seorang yang beribadah dia mengharapkan dunia dan perhiasannya. Maksudnya orang yang beribadah murni karena dunia, murni karena perhiasan, maksudnya ya karena ya dunia ya, karena makhluk, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Ya. Wa hadza idza tamahhadat niyyatu li ghairillah jalla wa ala. Nah inilah seorang yang ya ibadahnya niatnya murni bukan selain Allah. Adapun beda kalau orang yang beribadah awalnya murni karena Allah, begitu di tengah-tengah masuk ya niat yang buruk, riya namanya, sum'ah, ingin didengar orang. Nah, ini tidak disebut sebagai syirik akbar, tetapi syirik asghar. Ini syirik asghar. Tetapi seorang yang beribadah niatnya, kehendaknya, tujuannya murni bukan kepada selain Allah, ini syirik.